Wabarakatuh. Ya, hari ini merupakan kuliah yang terakhir ya, karena sudah masuk minggu ke-7, minggu depan Anda sudah UTS. Setelah UTS yang mengampu mata kuliah matematika diskrit bukan saya, tapi Ibu Triani ya. Oke, masuk materi terakhir ini adalah peluang diskrit. Jadi sebelum masuk ke peluang diskrit kita ada definisi dulu, pengertian dulu ya. Jadi di sini ada pengertian tentang percobaan, ada ruang sampel dan suatu kejadian. Jadi percobaan itu merupakan prosedur yang menghasilkan salah satu dari himpunan keluaran-keluaran yang mungkin. Kemudian kalau ruang sampel itu adalah himpunan semua keluaran-keluaran yang mungkin. Kemudian ada kejadian. Kejadian itu merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi di sini kalau kita masuk ke dalam definisi suatu peluang kejadian, nah di sini kita pakainya masih diskrit ya, karena kita bekerjanya di himpunannya bilangan bulat. Nanti kalau Anda bekerja di himpunan bilangan real, maka peluangnya nanti continue gitu ya. Dan ada mata kuliah tersendiri itu, nanti ada mata kuliah pengantar teori peluang gitu. Anda akan belajar bagaimana menghitung suatu peluang kejadian kalau himpunannya adalah bilangan real gitu ya. Nah, ini definisinya, misalkan saya punya S suatu ruang sampel yang hingga dan kemudian E adalah suatu kejadian yang merupakan himpunan bagian dari S, maka peluang kejadian E adalah kita bisa hitung di sini peluang E itu adalah banyaknya kejadian E dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, kita tahu bahwa nilai dari suatu peluang itu ada di antara 0 dan 1 gitu ya. Jadi kalau 0 itu suatu peluang yang tidak pernah terjadi, kemudian kalau yang peluangnya sama dengan 1 itu pasti terjadi. Kemudian ini ada contoh. Di dalam suatu kotak terdapat 4 bola biru dan 5 bola merah. Berapakah peluang pengambilan sebuah bola biru dari kotak tersebut? Nah, di sini kita menginikan dulu ruang sampelnya ya. Nah, ruang sampelnya di sini adalah bola yang ada di dalam kotak. Tadi kita tahu ada 4 bola biru dan 5 bola merah. Berarti jumlah total bola yang ada dalam kotak adalah 9 gitu ya. Jadi banyaknya ruang sampel ini adalah 9. Kemudian kita misalkan di sini E itu adalah kejadian terambilnya sebuah bola biru dari dalam kotak. Tadi kita tahu di sini banyaknya bola biru ada sebanyak 4. Sehingga banyaknya kejadian E kita tuliskan ini sama dengan 4. Kemudian ditanyakan peluang terambilnya sebuah bola biru. Jadi kita menghitung peluang kejadian E gitu ya, akan sama dengan banyaknya E kemudian dibagi dengan banyaknya S. Banyaknya E di sini kita tahu ada 4, kemudian tadi banyaknya ruang sampel tuh ada 9, sehingga peluang terambilnya bola biru dari dalam kotak adalah 4/9. Kemudian contoh yang kedua. Di dalam suatu lotre, pemain diminta untuk memilih 8 angka dengan masing-masing angka berada dalam selang 1 sampai 50. Berapakah peluang seseorang untuk memenangkan hadiah utama lotre tersebut? Nah, di sini kalau Anda baca gitu ya, pemain diminta untuk memilih 8 angka dari 1 sampai 50. Nah, jadi di sini ruang sampelnya itu bukan angka 1 sampai 50 ya. Artinya gini, kalau saya punya misalnya ada pemain ya, pemain A, dia itu disuruh memilih angka, misal dia memilih angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dia memilih seperti ini. Kemudian ada pemain si B memilihnya itu 1, 4, 10, 20, 23, 30, kemudian 33, 49, dan seterusnya gitu ya, ada pemain yang lain lagi. Kalau diperhatikan di sini tentunya setiap pemain akan memiliki atau memilih 8 angka yang berbeda gitu, tapi mungkin saja ada yang sama gitu ya, tapi secara ini kan berbeda gitu ya.
Maka di sini ruang sampelnya itu adalah berarti kan dari 50 angka memilih 8 gitu ya, sehingga kita punya di sini ruang sampelnya itu adalah, jadi kita pakai kombinasi ya, kombinasi 50,8 karena setiap orang memilih 8 angka dari 50 angka yang ada. Nah, kemudian berapakah ditanyakan saya, berapakah peluang seseorang untuk memenangkan hadiah utama? Nah, di sini saya misalkan, misal E ini adalah kejadian ini menang hadiah utama gitu ya, menang hadiah utama. Nah, dari sini maka banyaknya E berapa? Karena biasanya kalau dalam suatu undian itu yang memenangkan hadiah utama itu hanya satu orang gitu ya, maka di sini saya punya banyaknya E adalah 1, sehingga ditanyakan peluang seseorang memenangkan hadiah utama, berarti kan peluang kejadian E itu tadi akan sama dengan, sesuai rumusnya adalah banyaknya kejadian E dibagi dengan banyaknya ruang sampel gitu ya. Ya, atau bisa Anda hitung, berarti di sini PE ini akan sama dengan 1 dibagi kombinasi 58. Ini Anda bisa hitung ya berapa banyaknya itu kombinasinya. Kemudian contoh yang ketiga, suatu kuis matematika diskrit dengan soalnya adalah benar salah memiliki 10 pertanyaan. Jika Anda menjawab setiap pertanyaan secara random, berapakah peluang bahwa nilai Anda 80 dari skala 100? Nah, di sini kita harus membuat ruang sampelnya dulu ya. Diketahui di sini adalah memiliki 10 soal. 10 soal yang tipe soalnya adalah benar salah. Dan di sini ruang sampelnya bukan 10 ya. Kenapa? Karena di sini kita punyanya berarti kan kemungkinan atau semua yang muncul gitu ya. Jadi artinya mungkin saja itu S-nya itu adalah berarti kan semua kemungkinan yang muncul ya. Saya bisa misalnya benar semua dari 1 sampai 10 gitu ya. Atau bisa juga salahnya 1. Tentu saja salah satunya bisa nggak hanya di nomor 1 sih, mungkin ada juga yang mengerjakan salah satunya di nomor 2, ada yang salah satunya nomor 3, ada salah satunya nomor 10 dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti yang terakhir mungkin ya salah semua gitu ya. Jadi mungkin saja ada siswa yang mengerjakan salah semua nih. Nah, sehingga banyaknya ruang sampel berapa nih sekarang? Banyaknya ruang sampel kalau kita hitung artinya kita bisa menggunakan di sini aturan perkalian ya. Jadi Anda ingat lagi, kita punya 10 soal, berarti kita punya 10 tempat di sini. Nah, masing-masing tempat itu atau masing-masing soal kan ada 2 pilihan ya, benar atau salah. Sehingga saya punya sini 2 kemungkinan, pada urutan kedua juga 2 kemungkinan, sampai nanti yang urutan ke-10 juga sama gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini banyaknya ruang sampel itu adalah 2 pangkat 10 gitu ya. Nah, ini banyak sekali kan 2 pangkat 10. Sehingga kita bisa dapat ini 2 pangkat 10. Kemudian yang A, nilai Anda 80. Nah, di sini kalau ada soal 10, kalau benar semua 100 gitu ya, berarti kan satu soal nilainya 10 gitu ya. Berarti kalau misalnya pertanyaan yang A nilai Anda 80, berarti kan artinya di sini kita misalkan E itu kejadian berarti salah 2 nomor gitu ya. Salah 2 nomor atau bisa juga kejadian E-nya itu benar 8 nomor gitu ya. Tapi kita menggunakan satu saja di sini.
Ya, jadi kan nanti salahnya 2 gitu ya. Salahnya 2 bisa nomor 1 dengan nomor 2 atau 1 dengan 10, 1 dengan 9 gitu, ada 2 dengan 8 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini berarti kita punya banyaknya kejadian E, jadi banyaknya kejadian E di sini kalau Anda hitung berarti kan dari 10 kita salah 2. Berarti kita menggunakan kombinasi di sini ya, karena artinya salah nomor 2 dengan nomor 10 sama saja dengan salah nomor 10 dengan nomor 2 gitu kan, urutannya kan tidak diperhatikan ya. Jadi di sini banyaknya kejadian E adalah kita kombinasi 10, 2. Ini kalau salahnya 2, atau bisa juga kombinasi kalau Anda mau pakai 10, 8 gitu ya. Nah, kombinasi 10, 8 artinya dia benar 8. Nah, dari sini kita bisa dapatkan, ini saya hapus. Sehingga kita dapatkan peluang kejadian E, ini adalah berarti banyaknya E dibagi banyaknya ruang sampel gitu ya. E-nya ada sebanyak kombinasi 10, 2, kemudian dibagi ruang sampelnya 2 pangkat 10. Nah, itu yang A. Nah, untuk yang B, nilai Anda minimal 70 gitu ya, dari skala 100. Jadi, kata minimal 70, Anda bisa dapat 70, bisa dapat 80, bisa dapat 90, bisa dapat 100. Jadi, nanti Anda tinggal menginikan ya. Jadi, Anda nanti bisa buat, misalkan E1 ini adalah salah 2 gitu ya. Salah 3 karena 70 minimal ya. Kemudian yang E2 ini adalah salah 2 gitu ya. Karena kan tadi dari 3, 2, terus kemudian E3-nya salahnya 1, E4-nya salah 0 gitu ya. Atau benar semua. Nah, nanti tinggal menginikan saja. Jadi peluang banyaknya kejadian yang pertama berapa, kemudian Anda tambahkan peluang kejadian yang E2, kemudian ditambahkan peluang E3, terakhir ditambahkan peluang E4. Ya, Anda tinggal hitung nanti, bisa Anda peroleh. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada latihan. Pada percobaan melempar dadu, berapa peluang munculnya angka ganjil? Nah, ini masih mudah ya. Kalau kita tahu di sini ruang sampelnya itu adalah berarti kan mata dadu. Nah, di sini jadi banyaknya ruang sampelnya itu adalah 6 gitu ya, munculnya mata dadu. Kemudian berapa peluang munculnya angka ganjil? Nah, kita tahu misalkan di sini saya misalkan itu adalah kejadian munculnya angka ganjil, berarti kan angka 1, 3, 5 gitu ya. Sehingga saya punya dapatkan ini banyaknya E ada sebanyak 3, sehingga nomor 1 peluang kejadian E-nya ini adalah 3/6 atau setengah itu ya. Kemudian nomor 2, 2 buah dadu dilemparkan, berapa peluang munculnya angka-angka dadu yang jumlahnya sama dengan 9. Nah, di sini karena 2 dadu kita lemparkan, jadi kan nanti mata dadu jumlah kemungkinan yang munculnya itu kan, misal saya tuliskan gini ya, 1, 3. 1, 3 ini artinya yang pertama ini 1, munculnya angka 1 pada dadu pertama, kemudian angka 3 yang di sini adalah munculnya pada dadu kedua gitu ya. Nah, ini akan tidak sama dengan 31 gitu ya, ini akan tidak sama. Jadi artinya dadu pertama muncul mata dadu 3, dadu kedua muncul mata dadu 1. Nah, di sini maka ruang sampel yang kita dapatkan di sini adalah ada sebanyak 36 ya.
36. Nah, kemudian ada pertanyaan berapa peluang munculnya angka dadu yang jumlahnya sama dengan 9. Nah, jumlahnya dengan 9 berarti nanti Anda inikan lagi gitu ya. Anda cari jumlahnya 9 itu adalah kan 3 dengan 6. Kemudian 4 dengan 5. Nah, di sini kemudian lagi berapa lagi? 5 dengan 4. Nah, ini kan berbeda ya. Kemudian satu lagi 6,3. Berarti kita punya ada 4 ya. 4 yang jumlahnya sama dengan 9 di sini. Nah, sehingga nanti Anda dapatkan di sini peluang kejadian E, atau Anda terserah mau ganti, jangan E terus gitu ya. Misalnya kejadian A, ini adalah berarti 4/36, atau 1/9. Ya. Nah, kemudian yang nomor 3. Sebuah koin yang punya sisi A dan sisi B dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Berapa peluang munculnya sisi A sebanyak 3 kali? Nah, di sini kalau Anda perhatikan, kalau kita punya satu koin, saya lempar 4 kali, berarti kan saya punya gini ya, saya punya ini ada 4. Nah, kan bisa saja misalnya koin yang lemparan pertama muncul A. Kemudian yang koin kedua, 2 kali lempar, yang dilempar kedua kali dapatnya A lagi, dilempar ketiga kali A juga, kemudian dilempar yang keempat juga A, ya. Atau bisa lagi yang lainnya, misalnya ada A, B dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini Anda bisa menggunakan aturan perkalian di sini, atau juga bisa menggunakan diagram pohon ya. Nah, di sini satu koin saya lempar 4 kali, itu akan sama saja dengan 4 koin saya lempar 1 kali gitu ya, itu akan sama keluaran munculnya di sini ya, atau ruang sampelnya. Sehingga nanti ini saya tulis S, S-nya adalah ini, salah satunya isinya gitu ya, ini masih banyak lagi. Nah, kalau Anda hitung nanti banyaknya S, berarti di sini ada sebanyak 2/4 ya. 2/4, karena kita pakai aturan perkalian, kita lempar 4 kali, setiap lemparan itu masing-masing mempunyai kemungkinannya 2 gitu ya, sisi A atau sisi B. Jadi sehingga ini ada sebanyak 16 ruang sampelnya. Nah, kemudian berapa peluang muncul sisi A sebanyak 3 kali? Nah, nanti Anda bisa menuliskan gitu ya. Misalkan di sini E-nya adalah A, B, B gitu ya. Kemudian bisa saja A, B, A, A, B, B. 4 ya. Ini kelebihan, sorry. Kelebihan 1. Ya, dan seterusnya gitu. Nanti Anda bisa cari. Berapa nih kira-kira yang dari 4 munculnya 3 gitu ya. Ya, nanti Anda bisa Anda enumerasi, atau juga bisa Anda tinggal menggunakan kombinasi gitu, bisa di sini ya. Berarti kan di sini kita punya banyaknya E itu adalah kombinasi 4-3 gitu ya, karena dari 4 tempat itu 3 muncul angka atau sisi A, sisi A 3 kali. Ya, nanti tinggal bisa hitung peluang kejadian E, berarti kombinasi 4-3 dibagi dengan 16. Kemudian yang nomor 4 di sini. Nah, ini saya cuma meninikan ruang sampelnya saja ya. Jadi kartu remi terdiri dari 52 buah kartu, keseluruhan terdiri dari 13 jenis. Jadi kan kalau kartu itu masing-masing ada ini ya, angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai ada ratu, raja dan as. Kemudian setiap pemain mendapatkan 5 buah kartu. Berapa peluang dari 5 kartu tersebut mengandung 4 kartu dari jenis yang sama? Dan di sini saya menginikan ruang sampelnya saja ya. Jadi ruang sampelnya ini adalah kita bukannya 52 kartu ya ruang sampelnya, tapi di sini karena setiap pemain mendapatkan 5 buah kartu dari 52 gitu ya. Nah, sehingga di sini kan kita bisa menggunakan artinya suatu
kombinasi berarti ya, di sini ya. Dari 52 ini kita ambil 5 gitu kan. Maka banyaknya ruang sampelnya ini adalah kombinasi 52,5. Lalu kemudian misalkan E ini adalah kejadian munculnya 4 kartu dari jenis yang sama. Dari jenis yang sama gitu ya. Nah, ini nanti Anda bisa coba sebagai latihan E-nya itu berapa banyaknya gitu ya. Nanti tinggal bisa hitung peluangnya. Kemudian saya masuk ke kejadian komplementer di sini. Jadi misalkan saya punya E adalah satu kejadian dalam ruang sampel S, dan E komplement merupakan kejadian komplementer dari E, maka peluang dari kejadian komplement itu adalah 1 dikurangi peluang E. Nah, di sini kadang kita memerlukan sifat ke komplement gitu ya. Kenapa? Karena itu lebih mudah dalam perhitungan, lebih memudahkan kita. Nah, ini ada contoh, misalkan saya punya suatu barsen terdiri dari 10 bit yang dibangun secara acak. Berapakah peluang bahwa paling sedikit satu dari bit-bit tersebut adalah bit 0? Nah, di sini kan berarti paling sedikit satu. Berarti kalau saya ini kan saya punya 10 bit. Nah, paling sedikit satu mod 0. Jadi kan ini sangat banyak sekali gitu ya. Yang apa namanya? Bisa saja di sininya 0, 1 dan seterusnya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 kurang ya. Misalnya gini. Ini baru nolnya cuma 1, tapi nolnya itu kan bisa saja posisinya nggak hanya di posisi pertama kan, bisa saja dia di posisi ketiga, bisa saja ke-8 dan seterusnya. Kemudian untuk yang itu baru 1, kemudian kita cari lagi yang bitnya memuat 2 nol. Nah, ada angka 2 nol. Nolnya ada 2 artinya. Kan ini banyak sekali ya. Jadi kalau Anda hitung nanti kan Anda menjumlahkan gini. Peluang ini nolnya 01 gitu ya, Anda tambahkan dengan peluang nolnya 2, ditambahkan gitu ya, sampai nanti peluang 0 semua gitu ya, 0 semua. Nah, berarti kan kalau Anda lihat di sini, Anda akan menghitung banyak sekali gitu ya. Nah, ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan komplement. Artinya di sini komplement dari kejadian semua ini adalah berarti kan apa nih? Tidak ada angka 0 gitu ya. Munculnya tidak ada angka 0. Jadi kita bisa menggunakan itu. Jadi di sini kalau kita memisalkan E-nya itu adalah ini kan munculnya paling sedikit 1 bit 0 gitu ya. Maka kan komplementnya di sini tidak ada angka 0 gitu ya. Nah, padahal kalau tidak ada angka 0 ini jelas sekali gitu ya. Pasti ini hanya semuanya 1 semua gitu kan ya isinya. Nah, sehingga kita bisa menghitung nih peluang kejadian komplement ini akan sama dengan peluang ya. Jadi kita kebalik sini. Ini saya pakai peluang itu akan sama juga dengan 1 dikurangi peluang komplement gitu ya. Atau ini nanti ininya dibalik aja. Yang E-nya yang tidak ada angka 0 gitu ya, nanti satunya itu. Ini bisa Anda balik. Kalau Anda mau sesuai dengan itu ya berarti saya balik ya. Berarti yang ini jangan yang Jadi ini komplemennya gitu ya. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat ini kan 1 dikurangi
Nah, tadi tidak ada angka 0, berarti kan kemungkinan hanya ada 1 gitu ya, ini kan ya, yang munculnya hanya ini saja, berarti kan 1 per, oh ya, ruang sampelnya di sini saya belum. Ruang sampelnya adalah karena kita punya 10 bit, berarti kan setiap tempat itu punya 2 kemungkinan ya, bisa 0 atau bisa 1, maka nanti ruang sampelnya adalah 2 pangkat 10 gitu ya. Sehingga peluang paling sedikit satu dari bit-bit tersebut adalah bit 0 adalah 1 dikurangi 1 per 2 pangkat 10, atau bisa juga Anda hitung 2 pangkat 10 min 1 dibagi 2 pangkat 10 gitu ya. Anda bisa hitung nanti hasilnya berapa. Kemudian kita masuk ke peluang gabungan 2 kejadian. Misalkan saya punya E1 dan E2, 2 buah kejadian dalam ruang sampel, maka kita bisa menghitung peluang E1 digabung E2. Nah, ini rumusnya adalah sama dengan peluang E1 ditambah peluang E2 dikurangi peluang E1 iris E2. Nah, ini kalau Anda ingat lagi, ini prinsipnya mirip dengan prinsip inklusi-eksklusi. Jadi kalau Anda ingat banyaknya E1 gabung E2, ini akan sama dengan banyaknya E1 ditambah banyaknya E2 dikurangi banyaknya E1 diiriskan dengan E2. Ya. Nah, jadi nanti untuk membuktikan yang peluang ini Anda bisa menggunakan prinsip inklusi eksklusi ini gitu ya. Nanti kan tinggal Anda bagi saja ini dengan suatu ruang sampel kan kalau peluang. Kalau Anda bagi dengan ruang sampel, nah ini kan hasilnya jadi yang ini yang atas ya. Jadi kebalik hasilnya ini. Tuh. Cara membuktikannya seperti itu. Kemudian ada contoh, suatu bilangan bulat positif terpilih secara acak dari suatu himpunan bilangan bulat yang tidak melebihi 100. Nah, di sini berapakah peluangnya untuk menjadi suatu bilangan yang habis dibagi 5 atau 7? Nah, di sini kita memisalkan E5 itu adalah kejadian bilangan yang terpilih habis dibagi 5. Kemudian E7 kejadian bahwa bilangan yang terpilih habis dibagi 7. Maka di sini nanti Anda menentukan peluang E5 digabung dengan E7 dengan menggunakan prinsip yang tadi, maka Anda menghitung peluang E5 ditambahkan peluang E7 kemudian dikurangi peluang E5 diiriskan dengan E7. Ya, ini Anda bisa hitung ya. Kemudian ini ada soal. Misalkan saya punya himpunan S dari 1 sampai 20, Anda memilih sebuah subhimpunan T. Jadi ada T yang merupakan subset dari S, jadi T-nya itu berisi 4 anggota. 4 anggotanya itu diambil dari himpunan S gitu ya. Kemudian Anda bisa menentukan carilah peluang bahwa T memuat 3 bilangan ganjil dan 1 bilangan genap dan seterusnya. Gitu ya. Ini Anda latihan saja gitu ya. Ini saya serahkan ke Anda latihan. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, komponennya saya cukupkan. Oh ya, karena ini kuliah terakhir, saya mohon maaf apabila dalam saya mengajar, mungkin saya ada yang salah-salah dalam menyampaikan, gitu ya, saya mohon dimaafkan. Nanti Anda ketemu lagi dengan Ibu Triani ya, setelah UTS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.